Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mendorong evaluasi dan klasifikasi program studi perguruan tinggi kementerian lain agar dapat di-merger dengan program studi serupa di perguruan tinggi umum, guna tercipta alokasi anggaran pendidikan yang lebih efektif. Pembatasan dan evaluasi terhadap pendirian perguruan tinggi kementerian lain atau PTKL perlu dilakukan, terutama dalam jumlah dan jenis program studi yang ditawarkan. Langkah ini penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih adil dan efisien di seluruh perguruan tinggi. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mendorong evaluasi dan klasifikasi program studi PTKL agar bisa dimerger dengan program studi serupa di perguruan tinggi umum guna menciptakan alokasi anggaran pendidikan yang lebih efektif. Program studi apa saja yang sebenarnya yang sudah dibuka? Apakah kemudian 800 lebih program studi itu nanti kita evaluasi dan kita merger ke PT umum yang ada, atau kemudian nanti kita klasifikasi lagi menjadi misalnya kalau itu nanti kaitan dengan vokasi, apakah kemudian juga vokasi itu juga sudah ada di PT umum yang ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menambahkan, PTKL sebaiknya memiliki kekhususan program studi agar tidak tumpang tindih dengan kampus umum. Kadafi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan akreditasi dalam penyelenggaraan program studi untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan tinggi. PTKL ini harus punya kekhususan. Jika dia bersifat umum, sebaiknya itu diberikan kepada kampus-kampus yang memang telah berjalan seperti sekarang ini. Nah, ini menjadi catatan kita, dan juga kita melihat tadi seperti apa akreditasinya. Karena akreditasi ini juga penting, bagaimana bisa kita mempersiapkan suatu perguruan tinggi yang berkualitas dan juga berdaya saing. Ferdian dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio soroti sejumlah pejabat termasuk Dirjen dan Wakil Menteri yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan mitra kerja kementerian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan juga merusak prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Rangkap jabatan oleh aparatur sipil negara menjadi salah satu sorotan dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang ASN. Isu ini penting untuk diatur secara tegas dalam undang-undang agar birokrasi tetap akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menyoroti sejumlah pejabat seperti Dirjen dan Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan mitra kerja kementerian. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan ASN, bahwa seorang dirjen, menteri, wakil menteri menjadi komisaris di beberapa perusahaan, di mana perusahaan itu adalah merupakan perusahaan mitra kerja mereka. Nah, ini kan ada konflik kepentingan. Katakanlah perusahaan A menjadi mitra kerjanya kementerian B, atau kemudian di situ Menteri B menjadi komisaris utama atau komisaris di perusahaan A. Itu kan ada konflik kepentingan. Pengambil kebijakan, mereka yang harusnya ikut dievaluasi oleh pengambil kebijakan, tapi menjadi salah satu komisaris itu. Ini yang penting. Sudah masuk dalam daftar prolegnas sebagai inisiatif daripada Komisi 2. Namun tadi Pak Ju sebagai Wakil Ketua Komisi 2 sudah menjelaskan bahwa sampai sekarang revisi undang-undang itu belum final. Pasal-pasal apa yang akan direvisi dan kemudian tingkat urgensinya. Meski telah masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI tahun 2025, pembahasan RUU ASN belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu naskah akademik dari Badan Keahlian DPR RI. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang memperpanjang perang dagang global dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam memperkuat perekonomian nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Sartono menegaskan pentingnya pemerintah dan semua pihak untuk bersiap menghadapi dislokasi pasar global akibat perang tarif Amerika Serikat dan China. Dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang memperpanjang perang dagang global dinilai bisa menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono menegaskan pentingnya pemerintah dan semua pihak untuk bersiap menghadapi dislokasi pasar global akibat perang tarif tersebut. Menurutnya, peluang ekspor ke pasar-pasar baru harus segera dimanfaatkan, sekaligus memperkuat produk-produk UMKM di pasar domestik. Namun langkah ini harus disertai dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri, serta kampanye cinta produk lokal agar daya saing Indonesia meningkat. Dampak daripada perang tarif ini yang sekarang sebetulnya diperpanjang ya waktunya 3 bulan. Jadi saya pikir ini kita juga momen yang bersiap. Tentu kita juga harus melirik itu diversifikasi pasar di negara-negara yang bisa kita tembus tentunya. Dan juga sekaligus memperkuat daripada produk-produk UMKM kita untuk pasar domestik lah kurang lebih begitu. Juga tentu meningkatkan kualitasnya tentu dan juga momen untuk mencintai produk dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini kan negosiasi. Tetapi kita juga harus bersiap itu menembus pasar-pasar baru, pasar-pasar ekspor baru untuk mengantisipasi. Sartono mendorong sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan legislatif, dan partisipasi pelaku usaha dalam membangun ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan adaptif terhadap ketidakpastian global. Bondan dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darjatun di sini menilai bahwa perlunya segera merevisi Undang-Undang KUHP karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Komisi 3 DPR RI menegaskan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dilakukan secara transparan serta melibatkan partisipasi publik dan para ahli hukum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darjatun mengatakan, KUHAP perlu segera direvisi karena undang-undang yang ada saat ini sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, KUHAP yang baru harus berkeadilan dan melindungi hak tersangka dan korban dengan mengatur ketat larangan penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Ia memastikan Komisi 3 DPR akan mengedepankan transparansi bukan hanya pada pembahasan RUU KUHAP, melainkan juga produk legislasi lainnya. Di media-media bahwa kita tidak terbuka, saya rasa kita terbuka. Nanti
Mungkin salah satu kita bicara ini saya sampaikan juga kepada Ketua Komisi 3 untuk lebih memperbanyak dibuka tentang pembuatan undang-undang. Karena setiap pembuatan undang-undang protesnya masyarakat adalah keterbukaan. Nah, mudah-mudahan hukum acara ini akan kita banyak mendengarkan masukan dari penasehat hukum, ahli hukum, masyarakat, atau siapapun yang merasa masa-masa lalu kesulitan karena adanya hukum acara yang tidak menjaga hak asasi manusianya. KUHP yang digunakan sebagai dasar praktik hukum pidana saat ini ditetapkan pada tahun 1981 silam. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP telah direvisi di tahun 2023 lalu. Beberapa poin penting dalam revisi KUHP diantaranya mengenai penyelesaian perkara hukum menggunakan pendekatan dialog dan mediasi atau restoratif justice hingga pemberian hak pendampingan advokat bagi saksi dan tersangka sejak awal pemeriksaan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub mendesak aparat penegak hukum usut tuntas kasus penganiayaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia Taman Safari terhadap ex-pekerja sirkusnya. Baru-baru ini, publik digemparkan dengan viralnya kasus penganiayaan dan eksploitasi yang diduga dilakukan Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari terhadap ex-pekerja sirkusnya. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Usai menerima aduan ex-pekerja sirkus OCI Taman Safari, Muslim Ayub meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan menemukan unsur pidana dengan bukti awal yang sudah dikumpulkan. Ia menegaskan, jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, pihak OCI Taman Safari harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sudah ada klausul-klausulnya pelanggaran-pelanggaran berat terhadap perempuan dan eksploitasi anak, kekerasan anak, terhadap psikis dari seorang korban. Bayangkan anak 3 tahun, anak 5 tahun diperkerjakan tanpa ada komitmen yang formal terhadap orang tuanya, diambil, diculik. Jadi ini jangan kita biarkan. 28 tahun kasus ini tidak diproses. Saya yakin dalam waktu dekat ini kami bersama-sama pimpinan Komisi 3 akan segera melaporkan kasus ini ke pihak penyidik. Dan insya Allah dalam bulan ini akan terungkap siapa dalang-dalang di belakang ini. Dan saya yakin aparat tegas, aktif untuk proses kasus ini tanpa ada embel-embel lainnya. Terima kasih. Mas, sejauh ini Bapak melihat pengawasan langkah. Selain itu, Muslim Ayub juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap HAM di tanah air dan lemahnya rekomendasi lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Untuk itu, ia mendorong revisi terhadap undang-undang tentang HAM untuk memperkuat dasar hukum lembaga HAM agar HAM bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Dodi dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kejaksaan Agung berhasil membongkar jaringan permainan hukum yang melibatkan uang suap dalam jumlah 60 miliar. 4 hakim kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna, itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 09. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, sejak tahun 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang terjerat kasus dugaan suap yang mencapai hingga 107 miliar rupiah. Terkait hal ini, Mahkamah Agung diminta untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para hakim agar tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Di atas meja hijau, tempat keadilan yang seharusnya ditegakkan, terkadang keadilan justru dibeli. Kepercayaan publik terguncang oleh tindakan menyimpang seorang hakim. Mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir kebenaran justru terbukti menerima suap dalam perkara besar kasus korupsi minyak goreng. Vonis yang seharusnya menjadi hukuman setimpal bagi kerugian negara justru berubah menjadi vonis lepas, alias membebaskan terdakwa dari jerat hukum. Tapi publik tidak tinggal diam. Kecurigaan muncul, tekanan masyarakat menguat, dan penyelidikan pun dibuka. Hasilnya Kejagung mampu membongkar jaringan permainan hukum yang melibatkan uang suap dalam jumlah 60 miliar rupiah. Total ada 4 hakim yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan hanya di mata hukum, tapi juga di hadapan nurani bangsa. Kasus ini menjadi peringatan keras. Ketika hukum diperjualbelikan, keadilan hanya akan menjadi ilusi. Apalagi kasus suap terhadap penegak keadilan bukan kali ini saja. Indonesian Corruption Watch mencatat sejak tahun 2011 hingga 2024 ada 29 hakim yang terjerat kasus dugaan suap. Total nilai suapnya mencapai 107 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyayangkan banyaknya hakim pengadilan negeri yang terjerat kasus suap. Mahkamah Agung perlu mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para hakim agar tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas. Tentunya kami mendorong Mahkamah Agung supaya terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap hakim-hakim dan juga evaluasi berkala terhadap hakim-hakim di seluruh Indonesia supaya mereka dalam bertugas terus mengedepankan profesional. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, terus semangat dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, tegakkan keadilan dan terutama berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ke Mahkamah Agung, ke hakim-hakim juga mitra kami berpesan supaya terus menjaga profesional dalam bekerja. Karena hakim adalah harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita berharap ke depannya hakim-hakim tetap pegang teguh profesional. Utak-atik putusan di meja hijau merupakan buah dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia. Perlu ada pembenahan secara menyeluruh untuk mengantisipasi penyimpangan serupa. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menilai pembenahan dapat dimulai dengan memperketat pemilihan hakim berdasarkan rekam jejak dan kompetensi. Lewat putusan-putusan yang diperdagangkan tanda petik. Kami sangat prihatin untuk hal itu. Karena itu yang pertama kita mendorong Kejaksaan Agung untuk membongkar secara menyeluruh. Siapapun hakim atau pimpinan yang terlibat maka harus diseret ke meja hijau. Satu. Yang kedua, kita mendorong pimpinan Mahkamah Agung untuk betul-betul mengevaluasi sistem penempatan hakim di pengadilan kelas 1 khusus, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi. Kita mendorong hakim-hakim yang ditempatkan di situ adalah hakim-hakim yang berintegritas tinggi. Bagaimana menilai itu? Cara penilaiannya minimal pengawasannya selama ini. Karena hakim-hakim yang banyak laporan, banyak aduan, jangan ditempatkan di pengadilan kelas 1 khusus. Yang ditempatkan di pengadilan kelas 1 khusus, pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim-hakim yang berintegritas tinggi. Lewat apa? Lewat putusan-putusannya selama ini. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin maka hakim tidak akan berani lagi melakukan praktek-praktek kotor atau jual beli putusan. Ini kan putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya. Dan ini praktek ini rupanya masih terjadi hingga hari ini. Ini yang menjadi miris prihatin kita karena seharusnya dia menegakkan hukum, justru dia yang melanggar hukum. Kasus hakim menerima suap ini dapat disebut sebagai istilah skandal.
Artinya, perbuatan hakim ini sangat memalukan dan tidak terhormat yang otomatis merusak reputasi hakim secara umum di Indonesia. Inilah potret buram peradilan kita, di mana suara keadilan dikalahkan oleh bisikan uang. Vonis yang seharusnya lahir dari nurani dan kebenaran justru lahir dari negosiasi dan suap. Kesempurnaan merupakan kata yang dapat menggambarkan pesona dari Pulau Lombok. Mulai dari pantai yang eksotis dan indah, Gunung Rinjani yang membentang luas hingga pesona bawah laut yang memukau, mampu menghipnotis dan juga menjadi Lombok sebagai salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Seperti apa pesona keindahan wisata Pulau Lombok ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Seharusnya kuota haji jamaah Indonesia dari tahun lalu dan tahun ini di angka 245.000. Tahun lalu sudah mendekati, hanya sayang Kemenak sebagai penyelenggara justru dia menyelewengkan jatah kuota reguler dipindahkan haji khusus. Sementara jumlah jamaah waiting list di negara Indonesia ada sekitar 5,4 juta jamaah. Kira-kira DPR RI akan mengawasi di sektor apa, Ibu, untuk bisa turut serta mensukseskan ibadah haji 2025? Kita mengawasi dari sebelum pemberangkatan, saat pemberangkatan, kemudian saat pelaksanaan, baik itu ada di Madinah, ada di Mekah, kemudian puncak haji di Ar-Musdah, termasuk terakhir adalah saat kepulangan. Yang harus kita antisipasi adalah adanya jamaah-jamaah visa ziarah, visa pekerja, atau visa umroh. Karena bagaimanapun juga mereka itu adalah warga negara Indonesia. Nggak mungkin juga kita membiarkan mereka ditangkap atau mengusir mereka. Jangan sampai masih ada hotel-hotel yang ternyata airnya tidak keluar, sehingga jamaah mau mandi susah. Apabila masih ada ditemukan hotel-hotel seperti itu, maka untuk di tahun-tahun berikutnya tidak usah lagi dipergunakan oleh jamaah Indonesia. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, tidak hanya pesona pantainya yang eksotis, Pulau Lombok memiliki beberapa destinasi wisata lainnya yang dapat memanjakan mata. Dan pemirsa, kita sama-sama saksikan bagaimana keindahan dari Pulau Lombok ini. Pemirsa TVR Parlemen, dengan pantai-pantai nan mempesona, Gunung Rinjani yang indah, serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, membuat Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata Anda. Tidak heran jika pulau kecil ini menjelma menjadi destinasi paling populer di Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita ajak untuk berkunjung ke Sembalun. Dari ibu kota Mataram, Sembalun dapat ditempuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil atau sepeda motor. Dengan berjarak 113 km perjalanan, akan melewati desa jalur pendakian Gunung Rinjani. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian dan hortikultura seperti budidaya bunga, kubis, cabai, kol, sawi, dan kentang. Penduduk juga tetap melestarikan kebiasaan leluhur menanam padi beras merah. Ketika musim tanam petik tiba, area tanam komoditas itu menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Selain Sembalun, kita akan ajak pemirsa juga berkunjung ke Senaru, khususnya ke Desa Adat Senaru. Desa ini terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda temukan dan nikmati di desa ini. Mulai dari wisata alamnya yang menawarkan kesegaran alam, sampai wisata budayanya yang tak kalah menarik untuk disambangi. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Rinjani, mungkin wisata Desa Senaru Lombok terdengar familiar ya? Benar sekali.
Desa ini merupakan pintu masuk jalur pendakian bagi pendaki yang akan ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di kampung ini, Sobat Pesona bisa menemukan beberapa bangunan atau rumah adat khas Lombok. Bentuk rumah-rumah di kampung tradisional ini umumnya seragam, yaitu terdiri dari 4 tiang atau 6 tiang. Fondasinya terbuat dari batu atau tanah liat, sedangkan bagian tiang, pintu hingga dindingnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berlibur ke Pulau Lombok? Ada banyak sekali ya potensi wisata yang bisa Anda kunjungi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Senin 28 April 2025. Baik pemirsa, pada pukul 10 pagi kami di sini Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, juga sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota guna membahas beberapa agenda, salah satunya terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan para Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Embarkasi Haji Indonesia, Dirut PT Garuda Indonesia, Dirut PT Lion Air, serta Dirut PT Saudi Airlines, guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dan isu-isu aktual. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.parlemen.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Naktari, dari rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.